Renungan Hari Minggu Paskah ke-6. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai kekuatan dalam bermisi. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5-8, ayat 14-17. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 15-18. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15-21. Saudara-saudariku terkasih, seorang murid dalam melaksanakan tugas perutusannya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia didukung oleh sesamanya. Ia mendapat kekuatan dari Allah sendiri. Bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan bagaimana peran Allah dalam mendukung karya pewartaan para rasul. Diakon Filipus sungguh bergembira mewartakan kabar sukacita di Samaria. Tugasnya adalah memberitakan Almasih, dan orang-orang Samaria sungguh gembira. Banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang yang kerasukan setan disembuhkan juga. Orang Samaria mengalami dan merasakan kasih Allah yang menyelamatkan. Suasana ini mendorong para murid yang tinggal di Yerusalem untuk datang dan memberikan bantuan kepada Filipus. Petrus dan Yohanes berkunjung ke Samaria. Tugas mereka adalah berdoa dan menumpangkan tangan agar orang-orang Samaria yang telah dibaptis oleh Filipus memperoleh kekuatan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Tindakan Petrus dan Yohanes ini sebagai simbol penguatan atas karya yang telah dimulai oleh diakon Filipus. Dengan kehadiran Petrus dan Yohanes, Filipus semakin diberi kekuatan, diberi semangat untuk tetap bertekun dalam memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Roh Kudus hadir menjadi simbol pemersatu dan wujud kasih Allah yang sungguh nyata di tengah mereka. Roh Kudus sebagai anugerah berkat Allah harus dibagikan kepada semua orang, termasuk orang Samaria. Saudara-saudariku terkasih, sedangkan dalam Injil hari ini, dalam amanat perpisahannya, Yesus memberikan kekuatan kepada para muridnya dengan janji. Ia tegas mengatakan kepada mereka, "Kamu harus mengasihi aku dan menuruti perintahku." Ajakan ini adalah ajakan untuk mereka taati. Perintah kasih dan tindakan kasih. Mereka dituntut untuk mengasihi diri mereka, mengasihi sesama mereka, dan mengasihi Yesus Kristus sendiri. Mereka juga dituntut untuk melakukan perintah-perintahnya. Segala sesuatu yang mereka dengar dari Yesus, mereka harus praktekkan dalam hidup mereka. Yang kedua, Yesus menjanjikan Roh Kudus. "Aku akan mengutus penolong bagimu." Yesus menyadari bahwa kehadiran para murid tidak akan mampu kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Maka Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi mereka. Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan penghiburan, memberikan terang, memberikan pengharapan baru kepada mereka.
Dan Yesus mewujudkan itu dengan janjinya yang akan dipenuhi dalam hari raya Pentakosta. Ungkapan yang ketiga adalah, aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus menyebutkan hubungan erat antara dirinya dengan Allah dan dirinya dengan para muridnya yang harus dipelihara secara baik. Unsur ketaatan, kesetiaan, sikap solidaritas antara Yesus dan para murid, antara para murid dengan para murid sendiri harus diikat, harus dipelihara dan diteguhkan. Hubungan ini akan membuahkan iman, kasih, dan harapan. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana pesan sabda Tuhan ini untuk kita? Kita semua telah dipanggil dan diutus. Kita menerima kekuatan juga dari Roh Kudus. Apakah kita yakin dan percaya bahwa pemberian Roh Kudus bagi kita akan menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi? Apakah kita yakin bahwa Allah, Yesus, hingga saat ini tetap mengasihi kita? Apakah kita percaya bahwa sabda Tuhan akan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam mewujudkan tugas perutusan di dunia ini? Mari kita satukan diri dengan Tuhan. Kita satukan diri dengan sesama. Kita membuka diri untuk dikuatkan dan dibaharui oleh Allah. Roh Kudus-Nya lah yang akan memberikan inspirasi dan sumber hidup, kekuatan pewartaan kita.